Cuman begitu karena didonke itu langsung dia jerok. Anu weh, golek perukiah liyane weh. Ijine ketake kuat banget ya. Akhirnya dicarilah saya. Begitu dicari saya minta jangan di kampus, bawa ke masjid dekat rumah saya. Dibawa ke masjid dekat rumah saya, begitu saya parani, udah aman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, Bu. Makanya ngapain doa? Mau ngapain doa? Karena ini benteng, ini senjata yang bisa nyakitin bahkan membunuh jin. Karena bahaya nggak kelihatan, Bu. Nah, dari doa ini Allah akan mengirimkan penjagaan dari para malaikat. Tatanazzalu malaikah. Allah akan turunkan malaikat. Makanya senjatanya ini doa dan dzikir. Makanya ada dzikir pagi, dzikir petang. Dan seutama-utamanya dzikir, afdhalul dzikir qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya kemarin saya kasih challenge toh, apa yang perlu kita rutinkan baca Quran? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kenapa? Al-Baqarah akhdaha barokah wa la yastati'uhal batalah. Yang pertama adalah membuka pintu keberkahan. Yang kedua, setan sihir sekuat apapun tidak akan mampu menembus orang yang rutin baca Al-Baqarah atau rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Minimal setiap malam habis maghrib dibacakan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka akan dicukupi dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhir ya, amana rasul la yukallifullah. Oke. Doa, zikir. Sama berhubungan suami istri itu ada doanya enggak? Apal napa dereng? Ah, lah dereng lah terus macane apa? Bismillah. Oh, nek ra apal sesuk tak printke sing gede. Tempelke ning kamar. Diwaca dihafalke anake. TPA sore-sore setoran hafalan, anake malah Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Ustaze ngekel ya. Wis ngajari sapa ya? Anu Ustaz baca doa sing ditempelke ning kamar bapak ibuku deh. Ya Allahu Akbar. Kata Rasulullah, siapa yang mendatangi pasangannya dia berdoa Bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, kalau Allah takdirkan, Allah berikan dia keturunan, Allah karuniakan kepadanya keturunan, maka akan dijaga oleh Allah abada selamanya. Orang gampang kena ganggu setan. Yang namanya anak-anak kan rawan kena sawan ya. Sawan. Itu dari jin yang suka sama anak-anak. Kalau di sini namanya apa? Wewe. Kalau di Arab namanya siapa? Umusibian. Jenenge apik, tapi nek ndek anak wedok aja dijenenge iki. Karena umusibian itu nama jin perempuan yang suka sama anak-anak. Kalau di kita namanya wewe. Makanya kalau maghrib anak-anak masih main segera disuruh pulang. Mengko nek digondol, nah itu. Ojo kalah karo pitik sadurunge surupe wis ngandang. Iki anake menungso aja berkeliaran. Bahkan sekarang yang sangat memprihatinkan ada istilah menyenja bersamamu. Wah. Menyenja bersamamu. Maksudnya apa? Lanang wedok metu surup. Ya wis gampang kena gangguan jin lah. Kenapa? Karena frekuensinya pada saat itu spektrumnya pada saat maghrib atau surup itu ketika merah itu ya, langit oranye kemerah-merahan itu sama dengan frekuensinya spektrumnya setan, Bu. Sehingga nek corona dewe kita ini kan sehat fit bugar pagi hari. Tapi kalau setan itu bugar fitnya di waktu maghrib atau surup. Maka nanti ada film bioskop namanya Sandekala. Suka nonton bioskop nggak ini? Oh, enggak suka nonton bioskop. Masa cuma saya yang suka ini ya?
Cuma saya milih-milih nonton besok. Rukyah ini Bu, jangan dikira hanya di Islam. Rukyah itu juga ada di agama lain. Saya punya bapak angkat pendeta. Kalau di agama lain ada yang namanya apa? Tulisannya gimana ya? Ini ES E E bingung entah aku malah intinya exorcise itu ya. Exorcise itu bukan hanya di Islam Bu, di agama lain juga ada. Sebelum jadi pendeta, kualifikasinya dia harus bisa exorcise dulu. Dikasih kasus, dia harus tangani itu. Kemarin baru ada biskupnya exorcise, saya pengen tahu gimana gitu. Karena kalau bapak angkat saya pendeta ini ngisi, maksudnya di gereja kan saya nggak mungkin ikut itu Pak. Kalau nangani kasus itu kan saya nggak mungkin ikut. Nah, sekarang beliau sudah meninggal. Tapi ternyata di antara kualifikasinya atau kompetensi yang harus dimiliki orang sebelum jadi pendeta, maka dia bisa exorcise ini. Sekarang di gereja sudah banyak mengadakan KKR. Apa KKR? Loh kok Ustaz tahu? Ya rumah saya dekat gereja kok. El Shaddai. KKR itu apa? KKR itu cara gampang Ibu, ruqyah untuk penyembuhan. Itu rutin diadakan di gereja-gereja sekarang. Ya toh? Lah kenapa umat Islam malah semakin dijauhkan dari ruqyah? Dengan mengatakan minta ruqyah itu tidak boleh. Akhirnya banyak orang yang celaka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ya, doa. Jadi kalau mendatangi pasangannya, suami atau istrinya, kemudian tidak berdoa, langsung dia berhubungan, nanti setannya melu urun. Nanti nek setannya melu urun, lahir anaknya, ya anaknya jenengan lah, ya ngos anaknya setannya. Cuman sangat rawan dijahati, diusilin, digangguin oleh bahayanya di situ. Oke, sekarang apa namanya? Kita bicara tentang gangguan. Gangguan jin. Gangguan jin itu kan orang sekarang, gangguan jin itu kan sebetulnya banyak ya. Bukan hanya kesurupan. Nanti akan saya sampaikan secara umumnya. Secara umumnya yang kita bahas 7. Secara umumnya nanti detailnya kita bahas di pertemuan. Tiap Jumat itu kan bersambung terus materinya, Bu. Tiap Jumat itu bersambung terus materinya. Nah, cuman ini sekedar kemudian panjenengan supaya tahu bahwasanya gangguan jin itu bukan hanya kesurupan saja. Oke. Gangguan jin. Yang kita bahas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulu. Tuh, banyak atau Ustaz? Banyak. Coba sekarang, gangguan jin yang paling top ranking 1. Ranking 1. Gangguan jin yang paling bahaya. 1, apa? Waktu sholat? Enggak, bentuk gangguan jin. Bentuk gangguan jin yang paling bahaya, yang paling kuat melesatnya. Apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Bentuk gangguan jinnya apa? Sakit gitu. Apa? Bentuk gangguannya, bentuk gangguan. Kayak kesurupan, sihir, itu apa? Apa ya kira-kira? Nafsu? Gila? Belum. Yang paling pertama, gangguan jin yang paling nomor 1, ain.
Ini gangguan jin yang paling nomor satu. Rasulullah katakan banyak umatku mati gara-gara ain. Dan kalau ada yang melebihi cepatnya takdirnya Allah, maka ain. Cuman sekarang ini banyak orang mengatakan sihir. Wah, sing paling medeni iki sihir. Nek sihirnya Indonesia rapatio. Yang paling terkenal itu sihirnya Thailand. Itu paling terkenal, Bu. Sihir Thailand. Kenapa? Karena dia bukan pakai boneka, tapi dia pakai orang mati. Kemudian dibelek perutnya, diisi sesaji di dalam perut itu, kemudian dimantra sambil dipanggang di atas api. Berapa biayanya? Saya cari tahu biayanya. Untuk bunuh satu orang itu biayanya bisa sampai miliaran. Untuk target bunuh satu orang itu Thailand, Bu, mahal. Bayangkan ya, untuk mateni wong aja ya, mengeluarkan duit ratusan sampai miliar. Kenapa? Ya tadi karena dia pakai manusia, Bu. Orang mati, nggak tahu dia dapatnya dari mana orang matinya itu ya. Yang kedua yang berat juga Afrika. Maka ada yang namanya voodoo. Bahkan dukun-dukun di Indonesia itu kalau mau belajar sihir santet itu ke Afrika. Voodoo namanya. Ya. Jadi dukun itu berat, Bu. Biayanya mahal. Karena dukun itu harus talaki, harus ketemu langsung sama gurunya. Jadi dukun itu bukan asal-asalan otodidak, Bu. Nah, ada gurunya, Bu. Ada suhunya. Belajar talaki, kemudian apa? Nanti dites. Kalau dia lulus tes, dapat sertifikat dukun. Dia bisa masuk asosiasi. Organisasi, Bu. Tapi kalau dia nggak lulus tes, akhirnya dia pulang ke Indonesia jadi dukun terhapus-hapus. Dukun palsu. Saya tahu siapa saja dukun Indonesia yang belajar ke Afrika, cuman rahasia. Aib, ya. Ada beberapa dan bisa dihitung jari, nggak nyampe 10. Dari sekian ratus dukun yang ada di Indonesia, itu yang langsung dapat sertifikat dari Afrika, itu nggak nyampe 10. Kecil sekali. Yang lain dukun hapus-hapusan kabeh. Ya. Nah, biasanya yang sudah dapat sertifikat dukun itu nggak mungkin menampilkan diri. Dia akan intinya orang ngetok-ngetok, apalagi digawe konten, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi biasanya ya jadi dukun pejabat atau jadi dukunnya siapa gitu. Intinya yang harus memang di backing sama dukun itu ya, menurut mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Siapa Ustadz? Ya wallahu alam ya. Afrika, Bu. Kalau Indonesia mana? Kalimantan. Tahu Kalimantan? Kalimantan, bukan Lalimantan ya. Kalimantan. Ya, oke. Kalimantan. Ada beberapa kisah, cuman waktunya nggak cukup ya kaitannya dengan sihir Kalimantan. Tapi ingat, sihir itu ecek, Bu, sederhana, kecil di tangan. Yang paling menakutkan itu ain. Ya, yang paling menakutkan ain. Ain itu ada 4. Kira-kira nanti kalau ibu-ibu itu kemana ya? Yang pertama, ain madmum. Ain madmum ini intinya takjub. Kemarin sudah saya sampaikan ya prolognya. Jadi kalau ada orang yang takjub kepada sesuatu, mengagumi sesuatu, memuji tanpa mendoakan keberkahan. Ya, tanpa mendoakan keberkahan. Kalau ini kan syaratnya 3, Bu. 1, mengagumi. Kemudian tapi lupa mendoakan. Mendoakan apa? Keberkahan. Terus kemudian membandingkan.
membandingkan dengan diri sendiri. Contoh